kita kalau bisa bikin Pemda Papua itu lebih kaya yang lain gitu ya, dan kalau bikin masyarakat Papua itu jadi lebih hebat ya. Saya yakin kalau masyarakat itu baik ya, maksudnya tadi disebutkan harus ada otak tapi juga harus ada hati ya. Jadi otak saja nggak cukup ya. Karena katanya kalau orang punya otak nggak punya hati itu nggak punya moral, tapi punya hati nggak punya otak nggak punya akal katanya ya. Jadi harus keduanya. Cara belajar yang paling baik adalah mengajar, karena kita saling menerima satu sama lain ya. Dan saya percaya ya, Charles Hendy itu bilang ya, begini ya, kamu tidak akan membuat orang kaya, kamu tidak akan membuat orang miskin jadi kaya ya, dengan membuat orang kaya jadi lebih kaya ya. Tapi kamu akan membuat orang kaya jadi lebih kaya ya, kalau kamu membuat orang miskin jadi kaya ya. Jadi saya lebih percaya sama dengan keadilan baru pertumbuhan ya, daripada sebaliknya ya. Dan saya lebih percaya ya, kalau Indonesia ini akan maju kalau daerahnya maju sendiri ya. Daerah itu sendiri banyak potensinya pada dasarnya ya. Jadi kalau masing-masing daerah misalnya kayak Papua itu bisa mengelola itu sendiri kayak Tanzania tadi ya, disebutkan ada persamaannya, maka daerah itu akan maju ya. Jadi tugas kita adalah membuat mereka jadi lebih bisa mandiri pada dasarnya. Saya rasa itu aja. Terima kasih ya, mohon maaf saya tidak bisa lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pikiran dan perasaan kita akan bumi Papua, kami meminta Bang Suparwan Parikesit untuk membacakan puisinya yang berjudul Neno Neno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian yang terhormat, khusus juga pada Bapak Abu Rizal, Saudara Tio Sembaga, teman lama, Bang Andi Susono, dan lain-lain teman-teman sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya hormati. Puisi ini bukan penyelesaian untuk Irian. Karena apa Papua? Karena dia ada masalah politik besar, terus belum ekonomi, reformasi strategi pembangunan, politik, kebudayaan, kesejahteraan. Tadi nantilah kita akan bicara. Tapi baiklah, saya akan menginput sebutir pasir di pantai, ungkapan tentang pilihan itu. Sebutir pasir dari pasir. Pasir saya yang saya ungkapkan ada puisinya, apakah sudah disebarkan oleh kandidat atau belum? Ini saya tulis tahun 2000, 10 tahun yang silam. Saya tinggal di sana 1 tahun. Ini bahasa Amome, kalau barangkali ada Kamoro, pedalaman dan Tagaya. Mungkin ada yang salah, saya mohon maaf kepada saudara. Neno, oai, nawatin, oayo, eo. Namunin, nonin, nakui, nomanin, natorgamanin, nenonin, makagam hujan di malam. Itu saudara akan mengerti juga, akan mau tahu artinya. Neno, bukla. Baiklah, kalau kau berpendapat demikian atas pelepasan tanahku, atas pelepasan gunung-gunungku, hutan berburuanku, pohon saguku, dusunku yang Anda bongkar, saya minta tolong, Tuan, potong itu rotan dan ujungnya serahkan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri, salah satu tokoh nasional yang concern dengan peningkatan kesejahteraan di Papua dan di negeri-negeri lain di Indonesia, untuk menyampaikan pidato kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Syahganda yang saya hormati, Ketua PT Muhammadiyah, tadi beliau bicara cuma nggak Pak Dinto nggak mau bilang Ketua PP Muhammadiyahnya. Jadi saya dikasih tahu sama
dari Pak Adi Sasono. Pak Adi itu asalnya adalah NU. Dan sekarang dia ke Muhammadiyah. Pak Tio, Bapak-bapak sekalian saya cintai. Rela kita menjadi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Konstantin. Karena hanya dengan rahmat-Nya kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat berkumpul bersama pada hari berbahagia ini. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Syahganda. Waktu beliau datang ketemu saya di satu tempat di mana Pak Syahganda itu? Lapangan tenis. Pak Syahganda mengatakan Pak Ical minta tidak spes tentang Papua. Begitu dengan Papua langsung saya mau. Kalau bisa yang lain belum bisa. Sampai penghargaan pada Pak Syahganda. Dan kita harapkan bahwa masalah Papua kita bicarakan ini mudah-mudahan kita bisa selesaikan dengan baik. Terus terang harus kita akui bahwa kalau kita bicara publik Indonesia secara umum menurut saya kurang mengetahui tentang permasalahan-permasalahan yang ada yang menimpa saudara kita di Papua ini. Harus kita akui kurang kan, sehingga kadang-kadang penyelesaiannya yang dipikirkan dari Jakarta. Bahkan bisa kita katakan bahwa banyak tokoh penentu kebijakan di Jakarta, di eksekutif atau di parlemen, Pak Kostan, dia hanya mengerti soal Papua lewat laporan di koran, lewat data-data statistik. Tapi saya yakin mereka belum pernah mengenal sekalipun dari dekat ataupun menginjakan kaki tanah Papua, apalagi kalau sampai di gunung-gunung. Kalaupun ada yang kunjungan kerja, biasanya dia ke Jayapura, ke Manokwari, barangkali juga sampai ke Timika, kemudian ke Wamena. Tapi bisa dipastikan bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu untuk melihat dan menginap di Tolikara, di DKI, Padang, Puncak Jaya, dan lain sebagainya, di pegunungan Jaya-Wijaya. Yang indahnya itu, maka saya senang sekali tadi dibacakan saja, indahnya itu tidak kalah dengan Swiss. Luar biasa cantiknya itu di daerah itu. Ada fotonya. Jadi lapangan terbangnya kecil, tapi mereka karena memang bahaya pergi ke sana, hanya orang-orang yang berjiwa aventurir seperti saya. Puncak Jaya ketemu dengan pemimpin-pemimpin berontak, pemimpin Eropa. Karena itu saya menyambut baik saudara-saudara di sini berada di Jakarta dan merupakan, saya kira kita calon-calon pemimpin bangsa semua. Sejak awal kita mengenal, membicarakan persoalan-persoalan di tanah Papua. Kita bicara, kalau mereka mengatakan tanah Papua. Pada waktu Nicholas Yowe saya boleh datangkan, belum mau masuk NKRI, beliau mengatakan bangsa Papua. Tak kenal, maka saya harap diskusi pengetahuan yang kita semua peroleh, simpati dan persahabatan dengan saudara-saudara kita di Papua, khususnya pegunungan, akan tumbuh dan terjalin dengan baik. Saya harapkan betul. Hati saya di situ, karena itu BBM saya sekali lagi namanya Yogimo. Selanjutnya saya juga menyampaikan bahwa tema dan forum ini adalah masalah HAM atau masalah TNI Polri atau hak-hak dasar suku-suku asli dan semacamnya. Persoalan Papua tidak bisa dibicarakan secara parsial, tidak bisa tersekat-sekat dalam satu, dua fokus pembahasan semata. Masalah di Papua dia tidak akan selesai direbut dan dialihkan secara paksa. Negosiasi adalah yang paling baik. Seperti saya pernah melakukan negosiasi dengan Exxon di Cepu. Sebelumnya, zaman Megawati, Exxon Cepu itu dapat 15% Exxon. Waktu negosiasi dengan saya, sekarang Exxon Cepu dapat 3,5%. Hanya 3,5% dari hasilnya.
3,5% adalah Pertamina. Kita juga tidak bisa terus-menerus menekankan peran TNI Polri, apalagi menyalah-nyalahkan terus mereka. Dalam pidato saya pada waktu ulang tahun Partai Golkar, saya katakan bagaimanapun TNI Polri adalah pada saat negara dalam keadaan bahaya, maka TNI Polri lah yang akan memberikan jiwa dan raganya untuk kepentingan Republik ini. Tetapi betapa besar pun penghormatan dan penghargaan kita kepada kedua institusi keamanan dan penegak hukum ini, pada dasarnya persoalan di Papua dia tidak bisa lagi didekati dengan pendekatan keamanan dan pendekatan ketertiban semata. Pada hemat saya, strategi terbaik di dalam menyelesaikan persoalan Papua adalah strategi kesejahteraan. Rebut hati rakyat Papua. Kayak saya pergi ke sana, semua peluk-peluk, tidak ada yang memanah saya, tidak ada yang menembak saya, sampai di puncak gunung ketemu dengan pemimpin pemberontak, mereka menyerah dan sebagainya. Ini saya berada di tengah-tengah mereka di Papua. Kita bangun Papua dengan cara-cara yang benar. Kalau itu kita lakukan, saya yakin bahwa masalah-masalah mendasar di Papua kita dapat mengatasi dengan baik. Saya pun telah ketemu dengan Pak Bambang Darmono. Beliau datang ke kantor, saya katakan, Pak Bambang, saya cuma mau menyadarkan, mengingatkan, jangan ada pendekatan Papua dan kekerasan, tapi pendekatan kesejahteraan. Mudah-mudahan akan begitu jadinya. Saudara sekalian yang saya hormati, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang elemen kebijakan dan fokus utama dari strategi kesejahteraan itu, saya ingin menceritakan sedikit pengalaman pribadi saya dalam mengatasi masalah-masalah Papua beberapa tahun yang lalu. Pertama dan 2005. Kemudian dari cerita ini kita dapat menangkap satu esensi permasalahan yang ada di Papua. Mereka datang semua datang untuk menyambut. Yang ada apa? Hanya airstrip yang dibangun seadanya oleh masyarakat dan juga oleh satu misi-misi dari Kristen. Kita tidak akan ke sana, apalagi pesawatnya 20 tahun, 30 tahun. Kalau dia jalan ada awannya ini, dia nabrak gunung pasti mati. Karena medan yang sangat ekstrim dan situasi yang sulit. Sebagai Menko Kesra pada waktu saya memerintahkan pembentukan tim pemerintah besar yang terdiri dari berbagai departemen. Seluruh departemen saya koordinasikan dan kemudian dipimpin langsung oleh seseorang yang bukan orang pegawai negeri, yaitu Rizal Malarangeng. Dokter-dokter muda itu banyak diangkat sebagai tanda kutip, dia bukan sebenarnya sebagai kepala suku. Kalau kita lakukan di Jawa, Sumatera, nggak ada apa-apanya. Tetapi di Papua di pegunungan itu jauh lebih mudah. Kami menyewa lebih dari 10 pesawat dan helikopter, termasuk heli Kamov dari Rusia, kayak perang. Jadi sorti itu artinya turunnya, belakangnya turun, naik dulu, itu 1.500 sorti. Setahun 1.500 sorti. Dia kayak orang perang aja, gitu. Biayanya nggak banyak, tapi ini menang. Kemudian biaya untuk rumah itu saya pergi ke pegunungan lainnya di Papua sampai Puncak Jaya dan semua itu Tolikara, Puncak Jaya semuanya pergi ke sana. Biayanya kecil. Dan kalau kita lihat biaya yang saya lakukan pada waktu itu 65 miliar, separuh lebih untuk mengatasi kelaparan kembali ke Papua Republik Indonesia. Inflasowi ini dia berkelahi sama anaknya. Kenapa dia mau ke Indonesia? Dia meninggalkan Belanda, sekarang dia bermukim di Jayapura. Pak Konstan, satu yang saya betulnya pada itu kecewa. Kita janjikan tanahnya, itu kita kembalikan untuk membangun. Akhirnya, karena sudah dipakai oleh orang bidang keuangan dari Papua, akhirnya saya terpaksa membujuk Pak Nicholas Yowe, karena tanah beliau, untuk pindah ke tanah yang kemudian kita bangunkan, dibangunkan oleh pemerintah daerah. Tapi pada waktu itu sebenarnya masalah simpel, hati apa bedanya? Misalnya orang keuangan dari Pemda Papua taruh di tempat yang baru, di tempat tanahnya. Sebenarnya kan as simple as that. Tapi kita nggak lakukan karena masalahnya itu. Saudara-saudara sekalian.